mayat-mayat yang yang bisa jalan itu, mayat-mayat yang disimpan. Oh ya betul, yang masih utuh, yang masih disimpan di rumah, diawetkan. Menarik ya, ada kejadian itu ya di Indonesia ya. Menarik gimana, Salam? It's more like the zombie apocalypse. Badan orang gayung aja bisa bergerak di kita mah. Ya, selamat pagi. Jumpa kembali dengan keluarga Kusmayadi. Hari ini adalah hari kedua kami tinggal di kota Rantepao, Tanah Toraja. Dan saat ini kami akan melakukan perjalanan keliling Tanah Toraja. Ada beberapa tempat yang akan kami kunjungi, diantaranya desa tradisional Ketekesu, Londa, kemudian ada juga pasar tradisional atau pasar hewan maksud saya tradisional yang dulu disebutkan buka setiap 6 hari sekali, tapi sekarang dibuka menjadi seminggu 2 kali. Pasar hewan ini dianggap dinilai atau diklaim sebagai pasar yang terbesar di kawasan ini. Dan seperti kita ketahui bahwa hewan ternak seperti kerbau tidak bisa dilepaskan dari kehidupan atau budaya tradisional warga Tanah Toraja. Toraja adalah destinasi wajib keluarga Kusmayadi di Sulawesi. Tujuan pertama kami adalah mengunjungi desa tradisional Toraja, Ketekesu. Infrastruktur jalan ke Ketekesu sedang diperbaiki. Kami harus hati-hati karena di beberapa tempat jalan mengecil, berlubang, serta kabel listrik yang melintang pendek. Sini bang, dari sini, tengah sini. Ah situ. Berat ya? Ayo ah. Terus. Ayo masih mana lagi? Ternyata pelek banget ya. Lokasi pertama yang akan kami datangi adalah desa tradisional Ketekesu. Di sini kita akan banyak melihat rumah-rumah tradisional yang disebut tongkonan. Ini seperti ini.
Rumah adat Tongkonan ini pernah menghiasi uang kertas seri Rp5.000 yang dikeluarkan pada tahun 1980. Bentuknya seperti tanduk kerbau. Di sebelah kiri berdiri 6 rumah huni dan 12 tongkonan kecil sebagai lumbung beras di seberangnya. Salah satu rumah tersebut kini dialihfungsikan sebagai museum. Usia tongkonan ini diklaim telah mencapai 300 tahun. Mereka rawan terbakar karena seluruh bahannya terbuat dari kayu, bambu, dan alang-alang. Seluruh tongkonan ini menghadap ke utara. Orang Toraja percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari utara. Mereka datang ke Toraja dengan menggunakan perahu, dan mereka akan berkumpul kembali ketika meninggal kelak. Selain ukiran kayu yang berwarna-warni, setiap tongkonan juga dihiasi tulang-tulang hewan, hasil pemotongan saat upacara pembangunan rumah, pemakaman, hingga upacara adat lainnya. Tajam nggak apa Kang deh? Tajam nggak? Setelah puas berkeliling tongkonan, kami kemudian berpindah ke tebing kubur batu yang masih berada di desa adat Ketekesu. Jaraknya sekitar 500 meter yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Golok-goloknya jual. Tradisi serupa juga dilakukan suku Igorot di Filipina. Berapa kuburan yang kita isi deh? Jenazahnya di dalam peti-peti ini. Kemudian diletakkan di sini. Jadi orang Toraja zaman dulu ketika mereka meninggal, jenazahnya akan dimasukkan ke dalam peti, lalu petinya dimasukkan ke dalam gua-gua. Dan di dalam gua itu kita lihat ada patung-patung yang merupakan representasi dari si almarhum, dari yang meninggal. Nah, ketika gua sudah penuh, maka peti-peti ini hanya bisa diletakkan di luar gua. Kita bisa lihat jenazah tulang belulang yang berserakan di dalam peti-peti tadi. Gitu. Nanti ada versi modernnya di bawah, itu lebih bangunan yang lebih besar, yang lebih berwarna. Day of the Dead. Ini kan ada Catholic influence-nya kan. Sebetulnya kayaknya ketika Kristen sudah masuk, mereka tidak lagi meletakkan di dalam gua deh. Itu sih kubur di rumah. Kalau ini patungnya itu kok ada yang juga yang mukanya nggak yang kayak persis gitu. That's an older statue. Iya, mungkin. Jadi si patung-patung itu didandani sesuai dengan zaman dia masih hidup. Pakaiannya, perhiasannya. Makanya kemudian banyak dicuri orang karena di situ kan ada patungnya pakai perhiasan. Oh, makanya ditutup ya itu ya sekarang ya? Karena takut dicuri. patungnya sendiri merupakan barang antik, kan umurnya sudah puluhan tahun. Mau dibeli. Iya, banyak pemburu-pemburu barang antik yang suka. Kan Harganya what's a mahal. dead person in Terus the Bu, house? kalau sudah masuk ke gua, kemudian nanti ada prosesi yang besarnya nggak untuk ada lagi nggak setelah itu? Wah, Kayak ngaben kan disimpan dulu terus kemudian dibakar. Kalau di Toraja? aku enggak sih. Langsung gitu kan. Ya, jadi tadinya kan disimpan dalam rumah. Terus Untuk tunggu bisa di dalam masukkan ke dalam gua itu pakai perayaan besar itu. Oh, gitu. banyak kerbau lah. Potong Pengukiran. kerbau. Jadi itu diharapkan si jenazah yang tadinya masih tinggal di bumi kemudian naik ke Karena mereka ke ke apa namanya, heaven. surga, ke inilah, ke alam berikutnya. Oh silok ada tengkorak. Terus kan ada ini Bu yang cerita katanya mayat itu bisa jalan di sini. Gimana sih Ini beda lagi sih. mitologinya gitu ceritanya? Itu mah pakai aji-ajian, pakai dukunnya. Memang ada ya sini. Ada, tapi udah dilarang kayaknya. Nggak tahu deh. The masih ada. Walking Dead. Iya, udah nggak pernah lagi dilakukan kayaknya. Tapi itu yang mayat-mayat disimpan di rumah doang kan, bukan yang di dalam peti kan? Iya. Mayat-mayat yang disimpan. Yang bisa jalan itu, mayat-mayat yang disimpan. Oh di iya rumah. betul, yang masih utuh, Yang masih disimpan kan di rumah, diawetkan. Menarik ya. Ada kejadian itu ya di Indonesia ya. Menarik gimana Salam? It's more like the Ya, zombie jangankan apocalypse. badan orang gayung aja bisa bergerak di kita mah. It's like the zombie Dead apocalypse. ya deh. It's the zombie apocalypse. Ya, di belakang-belakang rumah kayak gini.
kayak di laut gitu. Oh. Jangan pada takut masuk gua, Abah. Oh iya. Kita masuk yuk. Yuk masuk ya. Tapi jangan takut juga, Abah. Abang tahu jalannya. Mari Bu. Ayo masuk. Baik. Sekarang ini kita akan masuk ke dalam gua yang isinya apa ini Bang namanya? Ada batu di sini. Hah? Di sini namanya Gua Malilin. Gua Malili. Iya. Isinya apa aja? Ada batu yang bentuk hidung, batu bentuk tulang belakang, jari tangan, batu bentuk kodok, tapi batunya itu terbentuk secara alami. Nah, terus ini gua ini juga digunakan untuk apa? Iya, di sini masih digunakan untuk mengubur untuk masyarakat-masyarakat biasa yang tidak mampu buat patahannya untuk kuburan modern. Seperti di atas sini. Di Toraja kan ada di jenis peti. Kalau bundar itu keturunan bangsawan, tapi kalau kotak untuk masyarakat biasa. Ini ya? Ya. Ini kotak dia itu masyarakat biasa. Main masyarakat biasa. Ya. Seperti ini tuh juga. Satu rumpun. Ya, tapi kalau seperti begini itu udah 700 tahun. Oh ini? Ya, 700 tahun itu. Itu kan kuburan pertama di Toraja. Ini. Ya, namanya Erong. Ya, satu peti satu rumpun keluarga. Satu peti satu rumpun keluarga. Kuburan kayak gitu masih belum ada agamanya. Oh, ini. Agamanya dulu itu Aluk Todolo atau Animisma. Oke. Ya, ayo lanjut lagi. Ayo masuk. Tapi ini sebenarnya jenazahnya yang sudah apa istilahnya sudah Lama. kering ya? Iya, sudah kering. Sudah tinggal tulang belulang. Iya. Sampai Nah, semacam botol-botol itu merupakan bekas sajian dari keluarga, bukan sampah. oh ini Ya, semacam botol-botol. botol ini ternyata bukan sampah tapi Sajian. sesajen dari keluarga yang Kalau gua ini dulunya itu dijadikan tempat persembunyian nenek moyang orang Toraja waktu zaman Belanda. kenapa? Tempat persembunyian nenek moyang orang Toraja, Pak, waktu zaman Belanda. Ya. Dan kita di sini bisa lihat peti mayat. Ini peti mayat satu-satunya dalam gua, dia spesial karena dia penjaga dulu waktu zaman perang. Penjaga? Di sini. Penjaga apa namanya? Penjaga gua. Oh penjaga gua. Ya. Kalau di gua ini kan kalau orang meninggal tuh yang kalau jadi tulang belulang gitu yang makannya apa biasanya? Yang makan dagingnya? Enggak, dia jadi tanah ada, Kak. Apa? Jadi tanah. Jadi tanah. Iya. Karena kan dia kering seperti mumi tah. Kalau sudah disuntik formalin, dia mengeras, lama-lama hancur seperti tanah. Oh. Iya, enggak dia makan. Oh ini juga ada ini ya? Apa namanya tulang belulang juga di sini disimpan? Situ. Sana. Ini tulang yang paling ribuan tahun, Pak. Ini ribuan tahun? Iya, karena kepala sudah hancur. Itu bayangkan. Kepalanya ada hancur. Bayangkan. Itu kalau pas dari tangga tadi, yang itu dari bawah, itu umurnya 700 tahun. Ini kalau ini 700 tahun itu masih belum hancur. Kalau sudah hancur ribuan itu. terus ini juga ke atas ada Itu juga. lantai 2. Itu lantai 2 ada digunakan juga nggak? Tempat persembunyian semacam bentengnya itu di atas. Kalau ada lampu tuh langsung lari ke belakang. Itu udah naik itu. Awas kepalanya. Hati-hati. Bisa turun sini, bisa turun situ. Kita lanjut. Wah, masih panjang ternyata pemirsa ini. Ada sekitar 20 meter ke dalam. Licin. Oke. 20 meter ke dalam dan ini harus hati-hati karena jalannya licin. Licin parah. Parah. Hati-hati, Bang. Ini batu persis buaya. Oh iya. Awas, Bang. Satu-satu. Ya pegang ya. Ini licin soal sepatunya. Ini batu bentuk buaya, ada matanya, mulut, badannya. Bentuk buaya. Itu batunya dia ndak dibikin, dia terbentuk secara alami. Fosil itu. Ya, Fosil. batunya. Oh. Nah, bunyi dia. Kan batu. Itu batu terbuat dari batu kapur. Jadi seperti itu. Dulunya bisa tembus, tapi sayangnya udah mentok, udah mengecil. Maksudnya. Mengecil karena apa ya? Bisa? Gara-gara setawas dia kan batunya hidup. Oh. Ya tumbuh. Bisa diri kalau mau penasaran.
tempat semesta kan apa? Ini tidak ada isinya, tidak ada kan? Nah, ini sudah mengecil, Iya. tidak ada jalan lagi. Kalau Jadi pemirsa, ini adalah stalaktit yang masih hidup, di mana kita lihat masih ada air yang jatuh. Nah, ini pembuatannya bisa 1 cm, katanya di beberapa tempat bisa sampai 13 tahun, tergantung dari curah hujan, air, dan juga kondisi gua ini sendiri. Ini saya sudah ada yang potong. Nah, ini padahal sebenarnya sangat disayangkan sekali. Ini juga masih aktif, masih ada air. Gimana Kim? Sudah masuk gua? Satu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tapi di sini guanya terasa adem, tidak panas. Ya, kita harus hati-hati kalau keluar karena banyak batu. tadi situ ya. Sepulang dari tebing kuburan, kami menyempatkan diri berkunjung ke tempat oleh-oleh. Di sini kita bisa melihat berbagai macam kerajinan tangan khas Toraja. Ya udah lama ini. Udah lama sekali. Kalau yang ini artinya apa ini? Apa? Kepalanya yang itu. Ini kan variasi dari tanduk kerbau dia. Ininya kayu ya? Kayu hitam. Oh, kayu hitam. Kayu hitam tuh kayu ulin itu ya? Bukan. Lain lagi. Memang Endemik ini Iya. ya, dari Toraja. kalau dipotong-potong ukuran Mana sini. Bajres? Kalau untuk gelang-gelangan enggak Ada. bisa. Berarti dalamnya yang Enggak, sama di dalam. Luarnya yang beda. Jam Desember sampai Februari kan. Lalu anak-anaknya kerjakan makanan, tiba waktunya ya mereka dikasih makan. Harus 30 mati ya. Kalau ini kan cuma miniatur aja. Bisa saya foto aja. Nah ini baru selesai dia buat, Bu. memang orang asli Ketekesu ya, Bu ya? Saya asli sini, Bu. Memang terkenal sama pengrajin Cuman ukiran. ya bapak saya dari kakek memang pengukir, yang ukir Taman Mini pertama kali ke Jakarta. Itu kakak, bapak sama kakek sama om, 3 orang mereka itu hari. Nah waktu suami saya masih matanya masih ini, kan sekarang kan agak dia buram kalau dia nggak pakai kacamata. Nah dia ukir tahun 2000 ini, ya 2005 ini. Ini pertemuan dokter seluruh Indonesia. Oh, keren. Kongresnya itu hari di Makassar. Tapi Ini sekali kalau dipegang, makanya sekarang kalau orang mau minta seperti ini lagi dia nggak susah, bisa lagi. karena matanya sudah Iya. kabur. Terus biarpun pakai kacamata tapi tidak secantik ini lagi. Rapi banget ya. Iya. Ya, sekarang kita sudah sampai di Londa, tapi ini ada persoalan di tinggi gapuranya yang pendek. Kita lihat apakah bisa nggak sih Moti masuk. Ini tingginya berapa, Bang? Bu, berapa ini tingginya? Ini atas? Belum tahu, tapi kalau bisanya masuk. Masuk ya? Ayo, ayo. Ini sama dengan bis. Masuk. Oke. Tinggi tuh. Hah? Iya. Lo tahu? Ada juga yang datang ke tempat ini bule. Oh, bule. Hmm. Ya, setelah tadi kita sudah mengunjungi Ketekesu, sekarang kita sudah ada di Londa.
Londa sendiri masih sama, yaitu tempat pemakaman jenazah warga Toraja. Dan ini harus kita naik ke atas, mungkin kita bisa melihat nanti gua tempat penyimpanan jenazah dan tulang belulang warga Toraja. Sekarang sedang siap-siap, tapi Adibi masih ngantuk di dalam mobil. Mungkin juga dia sebenarnya agak males untuk masuk ke wisata-wisata kuburan di Toraja. Dan sebenarnya Anibia, Ambu dan Hakim semua sudah pernah ke Londa ini dan beberapa tempat di Toraja pada tahun 2013 yang lalu. Maaf. Sin, Ada daya. nada non. Kirang gitu ini. Kurang begitu nyaman. Di dalamnya gitu. Iya. Begitu. Oh, nanti ya, nanti gue baliknya nanti saya samping sana nanti. Bisa lihat dari depan sana. Makin tinggi maka strata sosialnya makin Iya, tinggi gitu. bangsawannya. Ini tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Londa sini. Tok lengkek. Ya. Coba. Nah, mungkin kurang ya, kurang terang ya. Sedap. Dia dari marga Tok Lengkek boleh dikubur di sini. Ya, jadi kita nggak sistem hitung. Sudah Soalnya- berapa tahun ini digunakan, Pak? Arkeologi yang datang teliti Londa digunakan kuburan katanya sejak abad ke-11 dari arkeologi. Tahun 1100-an ya. Berarti Nah, jadi lebih ini tua ada dari- peti yang sudah tua juga. Lebih tua dari Ketekesu dong. Atau sama? Mungkin kuburan yang tua yang ini. Oh. Iya, Londa. Oh, dia ngambil. Nah, kubur. terus peti mayat juga ini ada terbagi dua juga. Kalau yang modern yang kotak-kotak yang sudah ratusan tahun yang ada model kayak perahu, Ah. ada yang kayak binatang itu kayak babi, ya ada yang kayak kepala kerbau juga dulu tapi kepalanya sudah rusak. Cara mak nenek di luar kalau nggak ada upacara mak nenek nggak boleh. Itu mirip manusia banget tuh tapi. Iya, ini bagus ya. Jadi Ini. tukang pahatnya bikinnya pakai foto yang meninggal. Oh. Ya. Jadi mirip. Jadi ya sekali. kemiripannya mungkin sekitar 75% lah. Bagus ya. Nah, terus ini keranda juga ini ada terbagi tiga juga. Yang ada model rumah Toraja, yang bangsawan, yang polos yang kayak ini kelas menengah, orang biasa pakai bambu. Oh. Ya, macam-macam juga Macam-macam. keranda ini. Kapan ada upacara apa penguburan lagi dalam waktu dekat? Oh, belum ada. Kalau yang terakhir di sini yang ini nih, kurang lebih 9 bulan yang lalu. Oh, 9 bulan. Terakhir musak. Ya, terakhir yang masuk. Februari berarti ya? Iya. Tapi kalau mereka habis dikubur di sini tuh bau nggak mayat? Mereka sudah diformalin. Oh, Ya, jadi mereka sudah diawetkan. Tapi biasanya sudah dalam bentuk tulang belulang ya, Bang ya? Kalau sudah hancur biasanya, apalagi formalin kan keras. Kalau yang orang dulu-dulu kan mungkin ini yang tengkorak ini masih pakai ramuan tradisional jadi nggak hancur. Oh, malah. Ya, kalau yang formalin pasti hancur karena formalin keras. Tulang belulangnya maksudnya? Iya, hancur juga. Ini ada sesajen juga, rokok. Rokok ini ya. Ya, kadang ada yang kasih uang juga. Berarti itu anggota keluarganya aja ya? Ya, yang biasa juga dari tamu yang mau kasih ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ayo, Dek. Sini ada dekat kamu sini. Ini sama. masih ingat banget abang kita jalan di sini Ini dulu. batu kapur ya? Ya, batu kapur. Ada ini juga bu. 11 itu yang mana, Pak? Ada ininya juga. Yang di gedung abad 11 itu yang mana? Semua yang ini maksudnya digunakan kuburan. Iya. Ini sampai licin ya? Hari ini Sering diinjak. Iya. Bah, Sebentar, Abang Hakim tolong nyalain itunya. center. Center laptop handphonenya. Ada performa. Abang tetap sini aja. Ya, Abang nih Mau jagain tunggu aja dia. abang nyalain dulu santai. Ya, mungkin ini di belakang sudah bisa lihat mayat di atas. Nah, ini di atas. Oh, diselipkan. Ya, diselipkan saja ya. Jadi nggak perlu gali tanah lagi. Oh, Terus satu kelompok begitu artinya satu keluarga dekat semua mereka. Terus ini ada peti-peti yang kecil itu peti anak-anak. Oke. Ya, tapi anak-anak yang dikubur di sini yang sudah ada gigi. Nah, dulu katanya yang belum ada gigi karena mereka masih dianggap suci, mereka dikasih masuk dalam pohon yang hidup. Ya. Itu ada di Kambira. Kambira ya? Ya, Sengala. Baby grave. Pak,
Ini kenapa nggak dikubur di tanah aja? Enggak ya, ini sudah biar. Tradisi. Iya, sudah. Kenapa alasannya? Jadi ya mungkin ya susah kalau mau menggali tanah. Jadi makanya diselupkan saja. Nah, ini mungkin kalau mau foto bisa kelihatan keindahan batunya berdiri di tengah-tengah, fotonya dari sini. Itu ada stalagmit. Oh boleh boleh. Ya Pak. Ya, mungkin waktu zaman perang dulu digunakan sebagai tempat persembunyian mungkin. Oh, oke. Ya. Nah, di sini juga bagus kalau foto, ini kebetulan ada bingkai alaminya, masuk fotonya dari sini. Oh, ya bagus Iya. ya. Foto-foto kita berempat. Di ini ada peti yang sudah rusak, bisa dilihat mayatnya. Ya, masih pakai ikat kepala, masih ada rambut. Nah, jadi semua peti mayat ini ada di sini semua. Nah, nanti rusak sendiri kayak ini baru bisa dilihat mayatnya. Nah, jadi Itu bisa ngapain? udah. Kalau kita capek Pak bakal nafas ini. Ya, ini ada sesajen. Ya, rokok, ada uang. Ini cuma satu ya, Pak ya? Yang terbuka. Ya. Di sini juga ada. Nah, jadi masih ada. Nah, terus di situ ada kain-kainnya. Jadi orang Toraja kalau meninggal itu diikutkan dengan dia punya barang kesayangan. Nah, baju-bajunya. Bang, tolong dicayain bang, kurang cahaya. Nggak ngangkat. Kita keluar lewat jalan tadi atau? Nah, kita mungkin baliknya kembali aja. Nah, ini Romeo Juliet di bawah. Iya Ya, ini ya. Bu, kita pernah lihat waktu itu Bu. Ya, ini. Ini apa? 2013. Ya. Tanya petinya biru. Petinya sudah hancur. Sudah hancur Hmm. tinggal. Iya. Ini juga petinya masih Ya, baru ya? kelihatan baru kayaknya saja. Oh. Keluarganya baru datang siarah, jadi ya pasang kain. Ini mbak, tolong dilihatin ya. Maju lagi. Nah. Nah, ini juga di bawah ada yang sudah rusak. Nah, yang saya bilang tadi nanti ada pecaran nenek baru boleh diperbaiki. Nah, jadi semua di dalam ini ada mayatnya. Oh gitu? Iya. Nanti kalau keluarga dekatnya mampu boleh. Tapi harus melalui upacara lagi. Yang namanya Pakai upacara lagi? yang namanya upacara mak nenek. Ya, jadi yang sampah-sampah tadi itu bisa dibersihkan juga. Peti yang rusak bisa diganti yang baru. Sama besarnya ketika mau Enggak. bukan? Lebih kecil. Ya, enggak semeriah Mereka waktu juga- pertama lah. Mereka juga pakai kerbau-kerbau. Iya, pakai kerbau mungkin ya, tapi mungkin cuma satu. Ya, babi mungkin 2. Enggak semeriah oleh yang pertama lah. Ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke gua satu lagi yang sebenarnya tadi tersambung, tapi karena kesulitan untuk masuk, kita melalui pintu yang lain. Ya, Tuh, siapa yang mau foto? Abang yang Kayaknya dulu. dulu banyak banget. iya. Lokasi foto abang di mana Bu? Langsung ya? Kamu lokasi foto abang di mana waktu itu? Nggak tahu, Ambo lupa. Yang dengan tengkorak. Ini kan bisa masuk ke dalam nongolin kepala di atas tengkorak. Enggak. Enggak apa-apa. Jadi semua tengkorak di atas ya bang? Ya. Jadi petinya sudah rusak semua tuh. Oh, Daripada berserakan di bawah tinja, kita angkat saja naik. Yang putih ya? Iya. Wah. Makin lama dia makin putih. Oh, oke. Saya pikir tadinya sebaliknya. Oh, makin Nah, itu bersih masih ada ya. kalau yang coklat-coklat itu masih ada. Ini ada arah. Bisa dilihat ya sekalian. Tapi kalau peti-peti gini nih badannya kayaknya masih belum Masih ya masih utuh mungkin dalam. ada. Tapi hancur alami ya sendiri. Yang ada apa paling dalam sekali ya kelelawar di dalam. Ya, jangkrik yang besar-besar. Kayak itu bapaknya pegel. Enggak. Oh.
bahwa di sini terkenal dengan kuburan gantung. Ya, kuburan gantungnya. Karena mungkin di sini dulu masih hutan, jadi makanya mayatnya ditaruh di atas. Untuk mencegah dari serangan binatang buas. Jangan dibongkar. Mungkin banyak ya, terus sudah mulai lapuk, lalu tinggal beberapa aja. Oh, pernah jatuh ya? Ini kalau mungkin kita 10 tahun, 30 tahun lagi ke sini udah nggak ada. Lapuk sudah. Jadi yang dibuatkan patung ini yang khusus bangsawannya saja. Terus yang bangsawan juga itu ada standar khusus untuk satu patung. Jadi dari keluarga harus siapkan minimal 24 ekor kerbau. Kadang 50, ya pokoknya minimal lah. Kadang ratusan ya. Kadang ratusan? Iya. Itu fungsi patung itu sendiri sebenarnya untuk apa? Itu cuma ini saja simbol dari bangsawannya. Ya, yang meninggal ya. Jadi nggak sembarang dibuatkan patung. 10 ke atas juga sudah dianggap bangsawan, tapi itu belum bisa dibuatkan patung. Ya, kerbau. Jadi bangsawan juga sudah, ya misalnya 12 ya sudah dianggap bangsawan, tapi mereka belum boleh dibuatkan patung. Gitu. Bang Andri, mau tanya, kenapa harus dengan binatang disembelih sampai ratusan gitu? Kenapa? Iya, untuk kenapa? Ini standar ya adat. Ya, yang sama dengan yang lainnya. Erong, itu namanya erong. Erong. Kalau yang peti kayak ada. Itu yang sudah modern. Oke. Biasanya dari kayu apa, Pak? Pokoknya dari biasanya kayu cempaka yang kuat-kuat ya. Tidak ada yang dari batu ya? Ya? Tidak ada yang dari batu. Oh, nggak ada. Kecuali batu dipahat ada tempat kuburnya. Ya. Di sini ada, tidak ada. Oh, nggak ada. Itu lebih hardcore. Sakit. Tujuan kami selanjutnya masih tidak jauh dari soal wisata kuburan. Nah, sekarang lokasi ketiga yang kami kunjungi di Tanah Toraja adalah Kambira. Kambira adalah kuburan bayi warga Toraja yang kabarnya dimasukkan ke dalam pohon. Ya, bayi-bayi yang ditanam di sini biasanya ada bayi-bayi yang belum punya gigi. Tujuannya supaya bisa masih tumbuh. Jadi bayi di bawah umur 1 tahun lah ya, di bawah 10 bulan. Dulu tahun 2013 kita kesini kayaknya lebih dari 1 pohon deh. Ini hanya ada 1 pohon dan itu pun sudah mau mati. Jadi orang Toraja percaya kalau bayinya dikuburkan di pohon, bayi itu akan terus tumbuh bersama pohon tersebut. Seperti itu yang bagian yang ditutupi oleh jerami, ijuk, yang ditutup oleh ijuk, itulah tempat bayinya dikuburkan. Jadi pohonnya dicoak, dilubangi, kemudian jenazah bayinya dimasukkan ke situ, lalu ditutup oleh ijuk. Itu cuma ada 1. Itu ada beberapa tuh, yang kelihatan dari sini aja ada 3. Ya, salah satu tujuannya adalah supaya lagi-lagi tidak dibongkar oleh tanaman binatang buas, sama seperti birds inside. Nggak apa-apa, sama seperti jenazah yang disimpan di londa kan, itu juga supaya tidak dimakan oleh binatang buas. Ini juga begitu. Tapi ini pohonnya sudah mati. Apakah 2-3 tahun lagi masih bertahan? Kita nggak tahu nih. Sama kita di sini kan nggak ada ininya. Ini iya, belum dipagerin. Pohonnya khusus atau memang pohon apa aja? Kayaknya khusus deh pohonnya. Aku lupa nama pohonnya apa. Khusus pohonnya nih. Dan besar sekali ya Ya, ukurannya. diameternya besar ya. Kalau nggak mereka nggak bisa bikin coak. Ya, kami sudah masuk ke kawasan wisata namanya Suwaya, yaitu dikenal sebagai Suwaya Kingstone Grave atau pekuburan batu dari para raja Toraja. Tentu saja menarik.
Nah, Halo. Itu suara apa? Sensor. Oh, lagi ngapain? Pembangunan rumah adat. Oh, ada rumah adat baru di dalam. Iya. Ini jauh nggak suayanya? Dekat. Sudah. Dekat di dalam, Ji. Oh, di dalam, Ji. wow. Cit, 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 cit. Ah, ini pemirsa, ternyata lokasi dari Suaya untuk pekuburan di dinding batu ini tidak jauh dari Japung, ini hanya sekitar 100 meter. Salah satu keunikan di pekuburan Suaya ini adalah ditemukannya nisan kubur muslim. Rupanya salah satu keturunan raja di Toraja telah beragama Islam. Oke pemirsa, kita sekarang ada di Lemo. Itu apa Bu? Lemo itu? Lemo kuburan di tebing. Di tebing. Dan ini kuburan ini konon dihususkan untuk warga biasa saja. Ini beda dengan yang kunjungan pertama kita tadi di Suaya. Suaya itu untuk para bangsawan dan raja-raja. Nah ini hanya untuk orang-orang biasa. Nah kita lihat itu. Tapi sebenarnya sih sebiasa-biasanya ya mesti orang tajir juga. Oh gitu. Kenapa emang? Dan di sini yang khasnya itu kuburan-kuburannya itu terletak di tebing-tebing. Jadi si tebingnya dicoak, dibolongin, terus si petinya dimasukin ke dalam bolongan itu, ke dalam lubang-lubang itu. Itu cara naikin petinya gimana? Pakai itu, pakai scaffolding, pakai bambu, kayak sekarang tuh. Mereka Oh itu lagi kuburan. lagi buat kuburan. Wah itu menarik sekali. Mari kita lihat ya nanti. Lihat Bu, siapa tahu ada yang disuka. Iya. Di Lemo kami bertemu dengan pematung jenazah. Untuk bisa memasang patung, rupanya keluarga yang meninggal harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Dia punya ritual itu full. Ya. Contohnya kalau ada yang meninggal, minimal sekali harus potong kerbau 24 ekor minimal. Ya baru bisa bikinkan patung. Minimal sekali tuh. Anton, apa namanya? Untuk patung sendiri Bapak dulu belajar atau ke dari orang tua, pokoknya karena orang tua pematung juga. Ya jadi sudah turun temurun kalau saya. Iya betul. Tidak belajar sih, cuma kan kita lihat waktu orang tua kerja, kita lihat akhirnya kita lihat kita kerja bisa. Baik. Terima kasih. Ya. Anton. Waktu kita kesini pas lagi ada jenazah yang mau dinaikin. Iya. Inilah Lemo. Sudah mengerjakan apa? Kubur yang batunya? Kuburannya? Iya. Oh, ini prosesnya berapa lama Pak pembuatan kuburan ini kan seperti ini Pak? 8 bulan. Oh 8 bulan?
Untuk ukuran berapa meter kali berapa itu Pak? 2x3. 2x3. Iya. Jadi Bapak mengerjakan berdua selama 8 bulan? 3. Selama 3 bulan? Iya, 3 orang. 3 orang? 3 orang selama 8 bulan? Wow. Apa namanya, untuk siapa ini Pak? Untuk siapa kuburan ini? Jual tahu-tahu. Oh, jualan itu aksesoris apa namanya, oleh-oleh? Iya. Biayanya berapa nih Pak kalau untuk bangun batu seperti ini? 100 juta? Iya. Untuk satu ini? Satu lubang. Satu lubang. Iya. Wow. Oh, ini peralatannya. Iya. Habis berapa ini Pak? Berapa peralatan? 60. 60. Itu yang untuk yang orang yang akan menggunakannya sudah meninggal? Iya, persiapan. Oh, persiapan.